Sukses banget. Gue sukses ngedapetin simpati dari temen-temen. Lo, Yan. Sayang ya, pestanya udah selesai. Gue tahu kok. Dan gue juga tahu kalau lo berusaha untuk nyakinin semua orang bahwa lo adalah kakaknya Vika yang hilang. Tapi lo jangan coba-coba buat ngeyakinin gue. Karena gue gak akan pernah percaya sama omongan lo. Gue tahu betul kalau lo itu bukan kakaknya Vika. Kok lo ngomong kayak gitu sih, Yan? Bertahun-tahun gue kepisah sama keluarga gue. Dan sekarang gue nemuin kebahagiaan gue kembali. Karena bertemu dengan keluarga gue. Please, Yan. Lu jangan hancurin kebahagiaan gue. Alah, udah deh. Gak usah kebanyakan pura-pura. Mungkin lo bisa berakting ke semua orang. Tapi itu gak akan mempan buat gue, Nol. Dengar ya. Gue tahu persis apa tujuan lo dan nyokap lo yang sebenarnya. Dan gue datang ke sini sekarang buat membongkar kedok lo, biar semua orang tahu siapa lo sebenarnya. Lo pikir gampang? Lihat aja, sebentar lagi gue bakal bikin lo dikeluarin dari sekolah. Biar lo gak bisa ngebongkar kedok gue. Enak banget. Nola, lu emang pinter. Itu baru anak emak. Lu undang semua teman-teman sekolah lu supaya lu bisa ngebuktiin kalau lu tuh saudaranya si Wika. Lu kenapa sih? Oh, mau lu ya? Nih. Emak udah nengok Nina belum sih di rumah? Udah. Tenang aja, kenapa sih lu? Kakinya si Nina, emak tusuk sampai berdarah. Pokoknya nih, selama seminggu dia kagak bisa kemana-mana. Dia rasain. Tapi apa gunanya, Mak, kalau si Rian masih tetap bisa nemuin si Nina di rumah? Apa lu bilang? Si Rian brengsek itu, Mak. Tadi dia datang ke sini dan ngancam Nola mau ngebongkar semua rahasia kita. Mampus deh gue. Terus kita gimana? Emak kan tahu, Nina itu saudaranya Vika. Dan emak sendiri yang bilang kalau ikatan darah itu lebih kuat dari apapun. Nola cuma takut semua rencana kita berantakan. Apalagi sekarang Rian, dia udah sekongkol sama Nina. Bisa-bisa semua berabe. Ya udah, sekarang emak nengokin ke rumah ya. Emak mau nemuin si Nina, emak kasih peringatan sama dia supaya jangan macem-macem. Dasar anak kagak tahu diri.
ya. Ini, lo minum obat ini. Bisa ngebantu buat ngilangin rasa sakit. Lo gak usah khawatir. Semuanya akan baik-baik aja. Kamu belum tahu mereka, Yan. Nola sama emak itu jahat banget. Mereka bisa ngelakuin apapun yang mereka mau. Gue tahu kok. Tapi gue janji gue gak akan ninggalin lo. Dasar anak kurang ajar. Gua mesti kasih pelajaran sama dia. Nina! Nina, lo gak perlu takut. Gak akan terjadi apa-apa. Percaya deh. Tapi, Yan, Nina kemari! Nina kemari! Kemana dia? Aduh! Jangan-jangan dia pergi dari rumah ini. Gue tahu Nola dan ibunya emang jahat. Makanya gue bawa lo kesini supaya mereka nggak nyakitin lo lagi. Di sini lo aman. Lo nggak perlu takut. Lo bisa istirahat di sini sampai kaki lo sembuh. kamu baik banget, Yan. Saya nggak akan pernah ngelupain semua kebaikan kamu. Jangan ngomong kayak gitu. Kita ini kan teman. Jadi kita harus saling ngebantu. Sekarang kita terusin makan lagi yuk. Nola! 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 Kok kagak ada orangnya? Kemana dia? Biar aku bantu ya. Aku jadi ingat waktu kita kecil dulu, Kak. Kak Marsha masih inget nggak? Dulu, Kak Marsha selalu bantuin aku beresin barang-barang buat sekolah. Terus Kak Marsha juga mau kerja keras supaya aku bisa sekolah. Maaf ya, Fik. Aku sama sekali nggak inget apa-apa. Nggak apa-apa kok, Kak. Aku ngerti kok. Tante, ada apa? Kagak ada apa-apa kok. Mau ngeliat aja udah pada tidur atau belum. Mendingan tidur deh, udah malam. Biar besok ke sekolahan kagak kesiangan. Iya, Tante. Si Nola kok lama bener sih belum kesini-sini? Ya, jangan-jangan dia ketiduran. Iya, bisa celaka kalau begini. Ada apa sih, Mak? Jangan keras-keras. Ada apa sih? Nina kabur dari rumah. Nina pergi. Iya,
Emak yakin dia kagak pergi sendirian. Kakinya kan luka sampai kagak bisa jalan. Ini pasti dibantuin sama orang. Kak Marsha? Kak Marsha kemana? Nola tahu siapa orang yang ngebantuin Nina. Lu pergi deh, lu cepet pergi. Neng Vika, ada apa? Vika cariin Kak Marsha, Tante. Kak Marsha nggak ada di kamar. Oh, mungkin ada di kamar mandi. Neng Vika ngantuk ya, jadi kagak tahu. Nola, maksudnya Marsha ada di mana? Yuk diantar. Tuh kan, Marsha ada di kamar mandi. Jadi apa yang diomongin sama tante bener. Sekarang Neng Vika tidur aja dulu, udah malam, ya? Vika? Kenapa? Ada apa? Nggak apa-apa kok, Kak. Kita tidur aja yuk, besok kan sekolah. Seperti yang pernah Bapak umumkan sebelumnya, bahwa sebentar lagi akan diadakan kejuaraan sepak bola antar sekolah. Dan seperti biasanya pula, sekolah kita akan mengikutinya. Saya minta tahun ini, tim sepak bola dari sekolah kita akan menjadi juara seperti tahun lalu. Tenang, tenang. Bapak akan lanjutkan lagi. Untuk itu, kita harus mengirim tim yang terbaik. Bapak sudah bicara sama Pak Arman selaku guru olahraga dan pelatih sepak bola kita untuk menyeleksi anggota-anggota tim. Dan setelah tim terbentuk, Pak Arman akan memilih salah seorang anggota tim untuk menjadi kapten kesebelasan. Lu ada ngeliat Rian nggak? Rian? Kok gua nggak ngeliat dia? Kelihatannya sih dia emang nggak ada, Di. Hah, bagus. Jadi dia nggak tahu soal pengumuman ini kan? Iya. Usahain ya, jangan sampai dia tahu. Oke, bos. Dan ini kesempatan gue untuk jadi kapten kesebelasan. Ya. Nih, pulpen lo. Lah, kayaknya lo kurang mempersiapkan rencana lo dengan baik ya. Maksud lo apa? Lo nggak ngelihat foto itu dengan baik-baik ya? Saudaranya Vika itu ada tai lalat di pergelangan tangan kanannya. Tapi gue lihat di pergelangan tangan kanan lo nggak ada tai lalatnya tuh.
Sorry ya kak, lama. Soalnya tadi yang beli banyak, jadi aku ngantri deh. Tangan Kak Marsha kenapa? Oh, ini nggak apa-apa. Nggak usah khawatir. Soalnya ini cuma pegel biasa kok, jadi aku iket. Jeruknya mana? Emang kakak pesen? Iya. Tapi nggak apa-apa lah, biar aku pesen sendiri aja. Bentar ya. Es jeruknya 2, Pak. Tunggu sebentar, Reng ya. Kenapa tangan lo pakai ditutup-tutupin segala? Lo tau nggak? Justru dengan lo kayak gitu, lo malah semakin kelihatan kalau lo itu bukan saudara Evika. Udahlah, buat apa sih lo tutup-tutupin? Toh gue juga udah tahu siapa lo sebenarnya. Ini, Reng, sirupnya. Makasih ya. Loh, kenapa dilepas kak? Soalnya tangan aku udah gak kenapa-napa kok. Udah gak sakit lagi. Iya sih, tangan kakak nggak apa-apa. Tapi beneran udah nggak kerasa sakit kan? Tugasku kan masih belum selesai. Abis makan aku mau langsung ke perpus ya, selesaiin semua tugas-tugasnya. Tapi kakak nggak apa-apa kan kalau aku tinggalin duluan? Gak apa-apa, ntar abis makan aku nyusul ya. Cuman ada Rian. Di rak buku sebelah ujung ada buku yang edisinya lebih baru daripada yang lo baca. Bukunya lebih lengkap dan lebih bagus buat dibikin penelitian. Kok cuman begini sih isinya? Gila, diriksinya bagus banget, Di. Ini kan mirip sama sepatunya Zidane. Pasti harganya mahal ya? Ya pasti mahal lah. Dan ini nggak bakal kebeli sama lo berdua. Ini oleh-oleh dari bokap gue. Waktu bokap gue ke Perancis. Jadi gue pesen aja untuk ngikutin kejuaraan di sini. Ini bahannya bagus banget. Nyerap keringet. Pasti nggak bakalan gerah kalau lo pakai. Lo lihat aja ntar. Kalau gue udah pakai perlengkapan ini, pasti gue yang kepilih jadi kapten kesebelasan. Ya iyalah. Oke? Iya. Gue pakai kaos ini dulu sebentar ya. Sip. Lo pasti kelihatan keren banget. Secara satu sekolah yang punya cuma lo doang, Di. Pastinya. Di, ada cewek pindahan baru tuh. Bodinya, seksi banget. Udah gitu, pakai roknya pendek banget lagi. Pokoknya lo bakal nyesel deh kalau nggak ngeliat dia buru-buru. Serius lo? Serius. Wah, gue harus lihat nih. Tuh, buru, cabut. Ayo berangkat. Serbu. Mana? Itu dia ceweknya. Gimana? Yahut kan? Waduh, seksi banget nih cewek. Jangan sampai lu sia-siain.
Kalau kagak mau, gue mau. Hah, enak aja lu. Gue dong. Yes! Lo anak baru di sini ya? Emang pindah dari sekolah mana? Enggak kok. Gue bukan anak baru di sini. Terus? Gue mau ketemu bokap gue. Bokap lu? Iya. Emang bokap lu siapa? Pak Arman, guru olahraga di sini. Kawal, kita nggak bisa gangguin dia. Kalau dia ngadu ke bokapnya, gue nggak bisa masuk tim tar. Sekarang ini deh, salah satu di antara kita anterin deh nemuin bokapnya. Lu aja. Kok gue? Lu deh. Iya, lu aja. Lu. Iya, dia aja. Kalian ngapain sih? Bisik-bisik. Enggak, cuma mutusin dong kok. Siapa yang di antara kita nganterin lu nemuin bokap lu ya? Iya, benar. Lu deh? Iya, dia. Yaudah deh, gue nganterin deh. Iya. Yuk. Udah. Yuk. Goodbye, my love. Ntar pas di lapangan, waktu kita main, lu berdua harus sering supply bola ke gue. Dan harus ngedukung gue. Oke? Oke, bos. Itu baru namanya teman gue. Yuk, lah. Mirip Zinedine Zidane. Hai Fik, udah selesai belum? Belum, Kak. Kok lama sih kesininya? Ngapain dulu? Kamu marah ya? Enggak. Cuman aku bete aja. Abis tugasnya nggak selesai-selesai. Mana aku harus baca bukunya dulu. Kamu nggak apa-apa kalau aku tinggalin kamu lagi? Nggak apa-apa kok, Kak. Aku pergi dulu ya. Aneh. Kenapa mereka ngatain gue semua ya? Ada sesuatu tuh di belakang lo. Di belakang gue. Nggak ada apa-apa kok. Bukan di belakang lo, tapi di kaos lo, Ndi. Di kaos gue. Ada tulisannya nih. Gue tolol. Ndi, itu bola jangan lu pegang aja dong. Lu bikin main basket apa? Lagian, lu juga nggak usah nulis kalau lu itu tolol. Semua orang di sini juga tahu kalau itu susah main bola. Dasar tolol. Sini. Lu tuh yang tolol. Lanjut. Kurang ajar lo ya.
Siapa yang mending ngerjain gue? Ini bener-bener nggak bisa gue biarin. Sialan. Lu bisa diam nggak sih? Sorry, Ndi. Gua nggak bermaksud untuk ngejek lo, tapi sumpah itu lucu banget. Andi. Lo mau kemana sih? Gue mau nanya sama lo. Kok bisa-bisanya sih lo ngebiarin orang yang ngerjain dan ngehina lo itu? Emang lu tahu siapa yang berani ngerjain gue? Kalau gue tahu, gue hajar tuh orang. Hello, masa lo nggak nyadar juga sih, Ndi? Itu semua pasti ulahnya Rian lah. Gue yakin dia pasti membalas dendam sama lo gara-gara waktu itu lo naburin bedak gatel ke badannya dia. Jadi menurut lu, ini semua perbuatan Rian? Ya iyalah, siapa lagi coba yang berani ngerjain lo kecuali Rian? Sak! Rian! Sorry, gue nggak punya urusan sama lo. Jadi lebih baik lo minggir. Lu nggak punya urusan sama gue? Lu pikir gue nggak tahu kalau semua ini perbuatan lo? Maksud lo apaan, Cindy? Lu usah pura-pura lo ya. Lu ngaku aja sama gue. Lu lihat ini. Di, ini bukan perbuatan gue. Gue sama sekali nggak tahu tentang masalah kaos lo ini. Lu pikir gue bakal percaya sama lo gitu aja? Kan? Lu dendam kan sama gue? Karena hari itu gue udah bikin lo terkapar di rumah sakit. Lu ngaku aja deh lu. Terserah lo deh, Andy. Yang jelas, gue sama sekali nggak nyoret-nyoret kaos lo. Gue dari tadi di dalam perpustakaan. Gue nggak tahu tentang masalah ini. Brengsek lu ya. Brengsek! Maaf Pak, tapi Bapak harus ikut saya sekarang ke perpustakaan. Ada masalah apa? Rian sama Andi berantem Pak. Gara-garanya apa? Gara-garanya Rian nyoret-nyoret bajunya Andi Pak, sampai-sampai Andi diketawain sama teman-teman. Baik, ayo kita lihat sekarang. Kali ini gue bakal bikin lu babak belur. Dengar nih, chat pilok ini bukan punya gue. Lagian gue nggak mungkin nyoret-nyoret kaos lo. Kurang kerjaan banget gue. Masih ada yang mau ngejebak gue, Andi. Ini mereka Pak. Rian, lepasin tangan Andi itu. Lepaskan. Pak, saya nggak ngelakuin apa-apa, Pak. Selalu kamu memberikan alasan seperti itu. Padahal sudah jelas-jelas kamu sudah merusak kaosnya Andi. Enggak, Pak. Saya sama sekali nggak nyoret-nyoret kaosnya Andi. Dan chat pelok ini bukan punya saya. Saya dari tadi di perpustakaan, Pak. Apa kamu bisa membuktikan kalau kamu ada di perpustakaan? Gue gak mungkin minta tolong sama Vika. Karena dia benci banget sama gue. Kenapa kamu diam? Ayo jawab! Yes! Sebentar lagi, Rian pasti bakalan dikeluarin dari sekolah. Saya, Pak. Saya bisa buktiin kalau Rian dari tadi ada di dalam perpustakaan. Tadi, waktu saya mau ngerjain tugas di perpustakaan, saya lihat Rian udah ada di dalam. Dan selama itu,
Rian nggak ada keluar-keluar sama sekali, Pak, dari perpustakaan. Baik. Kali ini saya percaya. Sudah. Sekarang kalian bubar. Bubar. Makasih ya, Fik. Lo... Brengsek juga lo, Fik. Pakai ngebelain Rian segala. Aku naruh buku dulu ya, Kak. Iya. Nol, tolong lo peringatin si Vika saudara lo itu ya. Jangan pernah ikut campur urusan gue. Ingat Nol, sekali lagi dia ikut campur urusan gue, lo tahu sendiri akibatnya. Barusan Andi ngomong apa, Kak? Vika, sebaiknya kamu jangan ikut campur urusan Andi sama Rian ya. Kamu kan lihat sendiri kalau Andi tuh marah banget tadi. Dia bisa ngelakuin apa aja. Kok Kak Marsha bilang kayak gitu sih? Aku itu dari dulu nggak pernah takut untuk ngomong, Kak. Kalau itu emang bener. Tapi yang kamu bela itu adalah Rian, si tukang pembuat onar di sekolah. Kak, yang aku lakuin tadi itu bukan karena Rian. Tapi kakak inget, kalau aku itu akan ngebelain siapapun kalau itu emang bener. Dan aku mohon kakak ngertiin itu. Vika, tunggu! Vika, mau kemana? Aku tunggu sini ya. Ambil nih. Punya lo kan? Lain kali, kalau lo pengen bikin tulisan yang lebih bagus di kaos, lo bisa minta tolong sama gue. Gue akan bantuin lo bikin kata-kata yang lebih bagus dari itu. Udah pada pulang, ganti baju gisono, kita makan barengan ya. Ih, ada apaan sih? Kok pada manyun begitu? Ini kagak boleh dibiarin, bisa gawat. Gimana ya? Neng Vika. Nih, sayurnya diambilin, cobain deh, enak banget. Nola? Udah lama biar lo ambil sendiri. Tadi kakek telepon, katanya kagak bisa ikut makan malam, masih ada urusan penting. Emangnya penting banget ya, Mak? Emak juga kagak tahu, soalnya tadi kakek kagak ngomong apa-apaan tuh. Apaan sih? Makan dulu. Cepet. Lu kenapa sih diam-diaman sama si Vika? Berantem? Lu itu seharusnya baik-baikin si Vika, jangan cari masalah. Mak, tuh anak manja banget sama keras kepala. Nola sampai pusing jadinya. Ini semua tuh gara-gara si Rian, tau gak sih? Si Rian bukan cuma ngancem Nola, tapi dia udah bikin Nola sama Vika berantem. Kurang ajar emang tuh anak, brengsek. Sebel ya sama dia. Nola takut, Mak. Si Rian ngerencanain sesuatu lagi sama Nina. Lu yakin si Nina sama dia? Ya iyalah, Mas. Siapa lagi yang selama ini ngebantuin Nina kecuali si Rian? Kalau gitu, sekarang biar Mak langsung yang nanganin si Rian. Udah
Udah deh, sekarang lu balik ke kamar lu. Ini pasti kakinya Vika datang. Udah, yuk. Malam, Pak. Bu Ita, Vika sama Marsha sudah pulang. Udah, Pak. Malah mereka udah pada makan malam. Tapi ayah heran. Tadi waktu makan mereka pada diem-dieman, kagak mau ngomong. Loh, memangnya ada apa? Mungkin aja lagi pada berantem. Biasalah, Pak, namanya juga saudare. Tapi nggak apa-apa, bentar lagi juga mereka pada baean. Lucu aja sih ngeliat mereka pada berantem. Vika, kakakmu mana? Nggak tahu, kek. Masih di dalam kali. Lagi dandan. Vika, kamu ndak boleh seperti itu sama kakakmu. Setelah 10 tahun Tuhan mengabulkan doamu, Marsha baru dipertemukan lagi dengan kita. Selama ini, Vika dan kakek selalu merindukannya untuk berkumpul bersama-sama lagi. Tapi kenapa sekarang harus berantem dengan dia? Maafin Vika, kek. Vika emang salah. Vika janji Vika nggak akan ngulangin itu lagi. Kakek benar. Kak Marsha saudara Vika sendiri. Harusnya Vika bersyukur karena kita udah bisa bertemu lagi sama dia. Pokoknya Vika janji, ntar Vika bakal langsung minta maaf sama Kak Marsha. Rian, kamu ikut Papa ya. Kebetulan sekolah kamu kan searah dengan kantor Papa. Nggak usah, Pak. Rian naik sepeda aja. Yan, kenapa sih kalau Papa ajak kamu itu ke sekolah, kamu tidak pernah mau? Papa kan pengen banget nganterin kamu. Yan, sekali-sekali aja boleh kan? Ya udah. Kak, Vika mau minta maaf karena kemarin udah ngediemin kakak seharian. Udahlah, kakak nggak marah kok. Makasih ya, Kak. Pak, Rian turun di pinggir sini aja ya, Pak? Loh, sekolah kamu kan masih jauh. Kamu kalau jalan kaki itu jauh, Yan. Nggak apa-apa, Pak. Pak Firman, tolong berhenti ya. Ya, baik, Pak. Sekalian hitung-hitung olahraga, ya kan? Karena Rian nggak mau ke sekolah naik mobil mewah kayak gini, Pak. Kan biasanya Rian naik sepeda. Ya udah, kalau itu memang mau kamu. Kamu hati-hati ya. Itu kan Rian. Ternyata dia orang kaya juga ya. Kakek kenal sama papanya Rian. Siapa yang nggak kenal mereka? Mereka itu salah satu keluarga terkaya di Jakarta ini. Buat mereka, kita ini cuma orang biasa. Gue gak nyangka, Rian yang gue pikir cuma cowok miskin, ternyata anaknya orang yang paling kaya di Jakarta ini. Oh my God, dan dia temenan sama Nina. Tukang bakso kayak Nina bisa temenan sama cowok sekaya Rian. Sementara gue malah sibuk untuk Vika sama keluarganya yang ternyata gak sekaya keluarganya Rian.